Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang ajur ya wes. Bahwa kedaulatan pangan, bahwa kita juga punya pasar di negeri kita sendiri harus dibangun. Produk-produk lokal ya dibeli oleh orang-orang kita sendiri. Jadi kita tidak tergantung ke negara lain. Dan kemudian peningkatan penuntasan kemiskinan juga perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita jumpa lagi di channel Jaga 7. Pada video kali ini saya akan mereaksi videonya Kiai Haji Anwar Zahid. Ini video ketika Kiai Haji Anwar Zahid diundang untuk berceramah di DPP Partai Golkar. Sebelumnya Kiai Haji Anwar Zahid teman-teman ya, dalam rangka mungkin mengkritik kebijakan pemerintah itu tidak sevulgar, ya, tidak sekeras akhir-akhir ini. Biasanya dia di beberapa pengajian mengkritik pemerintahan itu ya sekedarnya saja menyindir, tetapi ini mengkritik ya pemerintahan langsung di markasnya. Artinya ini kan di DPP Partai Golkar, di mana Partai Golkar itu sendiri adalah bagian dari koalisi Prabowo, dan di markas Partai Golkar tentunya ada banyak menteri-menterinya Prabowo, dan Kiai Haji Anwar Zahid di situ dengan lantangnya mengkritik pemerintahan Prabowo. Bagaimana videonya teman-teman? Mari kita tonton dulu teman-teman. Yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gak terima ya wes. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya. Ya, ini telah teman-teman sindirannya Kiai Haji Anwar Zahid. Katanya tadi ya bahwa yang sebenarnya korupsi itu ya orang-orang pinter, ya, orang-orang pinter tetapi keblinger, sehingga dia menggunakan kekuasaannya untuk manipulasi, untuk korupsi, untuk mencuri uang rakyat. Ya, sebenarnya ada banyak di negara kita yang ingin seperti itu. Ya. Cuman kan berhubung karena tidak bisa, makanya itu tidak melakukannya. Itu kata Kiai Anwar Zahid teman-teman ya. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini. Oh ya, ini jadi Ramadan kemarin teman-teman nih, di backgroundnya itu ada tulisannya 17 Ramadan 1446 Hijriah. Ya barulah ya, belum lama. Ini baru-baru kemarin saja. Ini bukan orang hutan. Demi Allah. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang hutan. Sama-sama nyuri, lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam, itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan, soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan gak ketahuan, yang ketangkep ketahuan itu masih goblok, itu apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Ajur ya wes.
Ya teman-teman ya, itu ceramah Kiai Haji Anwar Zahid di markas pusat DPP Partai Golkar puasa kemarin teman-teman. Menarik teman-teman ya, karena biasanya Kiai Anwar Zahid itu kalau tidak lelucon ceramahnya ya cerita atau apa. Lah ini mengkritik pemerintahan Prabowo di markasnya teman koalisinya Pak Prabowo Subianto. Ini kan menarik. Ini bagus teman-teman, bahwa apapun itu, sebuah pemerintahan memang harus dikawal dengan baik. Sebuah pemerintahan memang harus diawasi dengan baik. Terutama dalam hal ini memang Dewan Perwakilan Rakyat harus benar-benar menguasai anggaran-anggaran pemerintah supaya benar-benar sampai kepada rakyat. Supaya benar-benar kemudian digunakan dengan baik. Dan kasus-kasus korupsi-korupsi di Indonesia, PR-PR yang belum tersentuh oleh Pak Prabowo, peninggalannya Pak Jokowi, itu juga harus diselesaikan. Karena bangsa Indonesia itu kaya teman-teman, kaya akan berbagai sumber alam, ya, dari mulai laut, buminya, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu membutuhkan pemerintah yang benar-benar serius untuk membangun sumber daya manusia sehingga manusia bisa mengolahnya. Perlu penguasaan tinggi dalam hal mengelola daripada kekayaan bumi Indonesia. Apalagi teman-teman, baru-baru ini kemarin ya, Indonesia terkena tarif impor oleh Amerika lumayan banyak ya, sekitaran 30-an lebih persen. Itu ya menjadi pukulan telak. Ya. Kalau Indonesia memang sejak dahulu sudah berdiri di kaki sendiri, artinya tidak pernah impor kita barang-barang yang membeli orang-orang sendiri, ya kalau mendengar Trump menaikkan tarif seperti itu ya nggak masalah. Tapi kita masih bergantung, kita masih mempunyai pasar di Amerika. Kita juga belum berjaga-jaga untuk menemukan pasar-pasar di negara lain. Sehingga ketika Amerika menerapkan tarif yang begitu tinggi, maka Indonesia agak kelojotan teman-temannya. Ya, itu ya menjadi PR ya, bahwa kedaulatan pangan, bahwa kita juga punya pasar di negeri kita sendiri harus dibangun. Produk-produk lokal ya dibeli oleh orang-orang kita sendiri. Jadi kita tidak tergantung ke negara lain. Dan kemudian peningkatan penuntasan kemiskinan juga perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Kiai Haji Anwar Zahid, bahwa yang merusak beberapa tatanan di Indonesia ya orang-orang di ahli bidangnya. Seperti orang ahli di bidang hukum kadang merusak hukum, menggunakan hukum untuk kepentingannya. Orang yang ahli di bidang perikanan ya kadang mencuri ikan, kadang korupsi, apapun itu. Nah, ini kan sebuah sentilan dari Kiai Anwar Zahid yang ya untuk koreksi pemerintah. Toh pemerintah juga tidak semuanya salah di dalam mengerjakan kebijakan. Ada beberapa yang bagus, pro kepada masyarakat, dan untuk diteruskan ada yang kurang. Yang kurang sebenarnya harus dievaluasi dengan baik ya. Mungkin itu teman-teman di video kali ini terkait ceramahnya Kiai Haji Anwar Zahid di DPP Partai Golkar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.